Baik, di materi kali ini kita akan bahas tentang sistem kendali atau sistem kontrol. Jadi sebelum kita membahas tentang sistem kendali ini, kita akan membahas tentang negatif dan positif feedback system, di mana nanti kita akan lihat akar-akarnya kalau kita plot di root locus. Baik, di materi sebelumnya kita telah membahas tentang blok diagram, di mana negatif blok diagram seperti gambar berikut. Misalnya saya punya plan G1, kemudian ada controllernya, kemudian kita feedbackkan dengan H misalnya. Ini negatifnya, maka kita punya input referen RS dan output CS. Nah, blok diagram ini kalau kita fungsi transferkan maka akan menjadi seperti berikut ya. Jadi G1 dikali controller per 1 ditambah G1 kali H dikali controller. Kemudian untuk positive feedback system ini dapat dilihat seperti blok diagram berikut ya. Jadi saya punya G1 dan controller dan punya feedback HS ya. Ini kalau kita fungsi transferkan menjadi seperti berikut. Jadi bedanya hanya tanda positif dan negatifnya. Nah, ini kalau kita plot di root locus, itu output sistemnya akan menjadi seperti ini. Jadi yang negatif itu adalah garis yang tebal, kemudian positif ini garis putus-putus. Nah, di sini kita akan bisa lihat di mana posisi zero dan false. Dari materi sebelumnya itu, false itu adalah yang X, kemudian zero itu yang bulat. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, posisi akar dari negatif dan positif feedback system itu selalu berlawanan arah. Jadi begini kalau diplot di root locus. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kontrol sistem blok diagram. Jadi blok diagram kontrol sistem dapat dilihat seperti gambar berikut, di mana terdapat set point, ada error detektor, ada feedback sinyal, ada control output, kemudian ada aktuator, bisa motor, bisa juga op-amp misalnya. Kemudian di sini ada disturbance atau gangguan dari luar, ada manipulated variable, kemudian ada measure variable, ada measure device seperti sensor, kemudian di sini juga ada kontrol variabelnya. Ini biasanya digunakan untuk driver motor misalnya, kalau misalnya kita mau mengendalikan motor. Kemudian ini adalah controllernya, bisa pakai PID, PI, PD atau P saja. Kemudian di dalam kontrol sistem ini kita perlu melihat respon sistemnya seperti apa. Jadi respon sistem itu gunanya untuk menganalisa respon sistem. Jadi kita analisa kestabilannya, kemudian kita analisa respon transiennya, dan kita analisa juga error steady state-nya. Nah, jadi untuk melihat respon sistem itu biasanya kita plot. Bisa menggunakan grafik unit step ya, misalnya seperti gambar berikut. Jadi saya punya unit step 1, kemudian kita mau melihat responnya. Misal saya punya output seperti ini, di mana yang hijau merupakan referensinya dan yang merah adalah respon sistem. Jadi dari hasil respon sistem ini kita lihat di sistemnya stabil atau tidak, kemudian respon transiennya seperti apa, kemudian steady state errornya itu ada berapa persen. Nah, dari sini kita bisa menganalisa controller kita ini berhasil atau tidak di aktuator yang mau kita kendalikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang controller proporsional atau P, di mana persamaan sistemnya adalah UT sama dengan KP dikali ET, di mana KP itu adalah konstanta proporsional. Nah, kalau misalnya kita ubah ke dalam Laplace atau fungsi transfer, maka persamaannya menjadi US per ES sama dengan KP. Kalau kita lihat blok diagram sistem, blok diagramnya akan menjadi seperti ini, di mana ada KP, kemudian ada US dan ES-nya, dan ada feedback-nya. KP ini sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai gain atau penguatan.
Pengaruh pada sistem kontrol P ini adalah, pertama, ini bisa menambah atau mengurangi kestabilan sistem, kemudian bisa memperbaiki respon sistem dalam hal rise time, kemudian settling time juga, kemudian dapat mengurangi steady state error. Ini sebenarnya mengurangi ya, tidak menghilangkan. Jadi jika nilai KP-nya besar, maka error steady state-nya bisa hilang, tapi sistem menjadi tidak stabil. Kemudian jika error besar, maka sinyal yang dihasilkan oleh sistem ini akan menjadi besar juga kalau kita pakai controller P. Contohnya, misalnya saya punya persamaan seperti ini. Jika KP-nya 1,2, dia akan stabil, dan 1,6 akan berosilasi. Kemudian pada gambar berikut yang di sebelah kiri ini, responnya itu adalah jika P terlalu kecil, dan yang sebelah kanan jika P-nya pas atau cocok dengan sistem. Maka rise time-nya akan menjadi cepat dibandingkan dengan gambar yang di sebelah kirinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang controller integral atau I, di mana persamaan sistemnya adalah UT sama dengan KI integral ET. Dan KI ini adalah konstanta integral, di mana kalau kita ubah ke dalam Laplace atau transfer fungsi menjadi US per ES sama dengan KI per S. Nah, blok diagram sistem dapat dilihat seperti berikut. Kemudian pengaruh terhadap sistem, yang pertama dapat menghilangkan steady state error, kemudian responnya menjadi lebih lambat jika dibandingkan dengan controller P, kemudian dapat menimbulkan ketidakstabilan karena bisa menambah orde sistem, kemudian perubahan sinyal kontrol ini sebanding dengan perubahan error. Jadi kalau semakin besar error, maka sinyal kontrolnya akan menjadi lebih cepat atau bisa jadi lebih lambat. Kemudian contohnya, misalnya kita punya plan seperti ini, 1/2S tambah 1. Ini kalau tidak punya controller akan seperti di bawah. Kemudian kalau kita kasih controller KI, KP sama dengan 2 menjadi seperti ini, dan KI seperti ini, dan kalau kita kasih nilai KP dan KI menjadi seperti berikut. Misal kita mau membuktikan kalau steady state errornya adalah 0, jadi kita punya plan 1/2S tambah 1. Nah, ini kalau diubah ke dalam bentuk open loop fungsi transfer, itu akan menjadi GS sama dengan 1/2S kuadrat tambah S. Kemudian fungsi transfer dari error itu adalah ES per RS, itu sama dengan 1/1 tambah GS HS. Kemudian HS ini kita umpamakan adalah kontrol integralnya, nilainya adalah 1/S. Maka kalau kita substitusi 1/S nya itu akan menjadi seperti berikut untuk nilai errornya. Kemudian setelah kita substitusi, nilai error per RS nya itu akan menjadi seperti berikut ini. Selanjutnya, untuk mencari fungsi transfer dari steady state error, itu adalah limit dari S mendekati 0 dikali ES. Maka kita substitusikan persamaan sebelumnya itu seperti ini, dan kita ubah menjadi 0 S-nya. Maka ini dapat kita ketahui kalau steady state errornya itu adalah 0. Jadi terbukti kalau controller I ini dapat menghilangkan steady state error. Selanjutnya kita akan membahas tentang controller derivatif atau D. Jadi persamaan sistemnya itu adalah UT sama dengan KD DE per DT, di mana KD adalah konstanta derivatif, dan kalau kita ubah ke dalam Laplace atau fungsi transfer menjadi US per ES sama dengan KD dikali S. Pengaruh controller D terhadap sistem, yang pertama itu adalah memberi efek redaman pada sistem yang berosilasi. Jadi kalau misalnya ini kita dapat memperbesar nilai KP, kemudian dapat memperbaiki respon transien karena aksinya terjadi jika ada perubahan error.
Kemudian D hanya berubah saat terjadi perubahan error. Jadi saat error sama dengan 0, maka D akan menjadi statis. Kemudian besarnya sinyal kontrol itu sebanding dengan delta errornya. Jadi jika errornya semakin besar atau cepat berubah, maka sinyal aksi yang dihasilkan akan semakin besar. Contohnya, misalnya saya punya persamaan fungsi transfer adalah 1/s², maka kalau kita kasih controller P saja akan berosilasi, dan kalau kita kasih KP dan KD, osilasinya akan hilang. Jadi untuk membuktikannya, misalnya open loop fungsi transfer dari plane itu adalah 1/s², maka closed loopnya akan menjadi 1/s² tambah 1. Nah, persamaan karakteristiknya itu menjadi s² tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya itu akarnya menjadi imajiner. Kalau akar imajiner, maka responnya itu akan berosilasi terus. Nah, jika kita kasih KP dan KD, maka persamaan sistemnya menjadi S tambah 1/s² tambah S tambah 1. Nah, S² tambah S tambah 1 ini merupakan persamaan karakteristik di mana hasil akarnya itu adalah real negatif, sehingga respon saat mendekati tak hingga itu menjadi 0. Makanya osilasinya bisa teredam di sini. Kemudian kita masuk ke PID controller, di mana karakteristik dari PID controller dapat dilihat sebagai berikut. Di mana set point itu adalah nilai referen atau nilai yang ingin dicapai. Kemudian rise time itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai set point. Kemudian ada overshoot. Overshoot ini adalah nilai sinyal dari kontrol aksi yang lebih besar daripada set point. Kemudian ada settling time, ini adalah waktu yang diperlukan untuk kontrol aksi mencapai titik stabil. Kemudian ada steady state error, ini adalah nilai error yang dihasilkan saat sistem stabil antara settling point dan titik kestabilan. Kemudian untuk melihat lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah kontrol aksi, di mana posisi rise time, persen overshoot, kemudian steady state error, dan settling time terlihat jelas pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kombinasi controller, yaitu ada PI, PD, dan PID. Nah, controller PID ini terdiri dari control seri dengan persamaan sistemnya sebagai berikut. Kemudian ada controller paralel, ini persamaan sistemnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya PID ini perlu dituning, jadi untuk menentukan nilai KI, KP, dan KD. Kemudian metode tuning PID itu dilakukan berdasarkan model matematika. Ya, yang pertama, yang kedua, jika modelnya tidak diketahui, maka tuningnya ini bisa digunakan try and error. Nah, tuning cara yang biasa digunakan yang lebih terkenal itu adalah Ziegler-Nichols 1 dan 2. Ya, dimana Ziegler-Nichols 1 ini berdasarkan eksperimen, kemudian sistemnya mempunyai respon, jadi responnya seperti ini modelnya. Jadi kita buat nilainya itu, kita masukkan nilai KP sehingga membentuk kurva S. Ya, setelah kita tahu kurva S-nya, maka kita tinggal menambahkan berdasarkan tabel berikut. Nah, kalau metode Ziegler-Nichols kedua, yang ini dilakukan secara eksperimen juga, jadi untuk menentukan nilai PCR, di mana nilai KCR itu sudah diketahui sebelumnya. Nah, nilainya ini kita buat berosilasi seperti gambar berikut. Nah, itu kita tentukan nilai PCR-nya di sekitar sini. Nah, kemudian untuk menentukan masing-masing gennya itu berdasarkan tabel berikut.
Baik, sebagai contoh aplikasi, misalnya kita punya spring damper. Nah, spring damper ini kan persamaan matematikanya sebagai berikut. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk fungsi transfer, maka persamaannya itu menjadi seperti berikut ya. 1/ms² tambah bs tambah k. Nah, kalau misalnya kita kasih konstanta m, b, dan k dan f seperti nilai berikut, maka persamaannya akan menjadi 1/s² tambah 10s tambah 20. Nah, ini merupakan open loop fungsi transfer. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan controller P di dalam persamaan sistem ini, maka blok diagram dari sistem ini akan menjadi seperti berikut ini. Jadi ada blok diagramnya ini close loop tanpa ada feedbacknya di bawahnya. Kemudian kalau kita cari model matematika dari blok diagram tersebut, maka persamaannya menjadi seperti berikut ya. Jadi sama dengan cara mencari blok diagram closed loop system. Sama, ini tinggal kita masukkan nilainya saja, kita samakan penyebutnya, maka hasil akhir dari sistem closed loopnya menjadi P/s² tambah 10s tambah 20 tambah P. Nah, ini adalah closed loop system. Nanti kita akan coba di lab view, kita bandingkan antara open loop dan closed loop system. Nanti yang closed loop ini P-nya ini kita ganti-ganti nilainya sampai sistemnya itu menjadi stabil. Oke, sekarang kita coba buka live view-nya. Ya, jadi seperti biasa kita create project, kemudian bisa blank project atau blank VI. Nah, kita tambahkan VI-nya seperti berikut. Nah, kita Ctrl T biar kanan kiri bisa. Nah, ini yang sudah saya buat ya. Jadi contohnya ini kita bisa ambil dari kontrol dan simulasi. Ini ada di model kontrol ya, semuanya ada di sini. Nanti tinggal dilihat saja dan dipilih. Nah, kita kan punya fungsi transfer itu adalah 1/s² tambah 20s tambah 10 kp. Nah, ini kalau misalnya open loop sistemnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau kasih closed loop, nilai satunya ini kita ganti variabelnya menjadi kp. Nah, jadi nanti kp-nya bisa kita ubah-ubah. Jadi ini jadi kp, kemudian denum yang paling akhir, yang s pangkat 0-nya kan ditambah dengan kp. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita run, untuk responnya seperti ini. Nah, kalau misalnya nilai kp-nya kita tambah, maka rise time-nya akan tambah juga, tapi akan beroscilasi juga. Nah, kalau kita kurangi, nah rise time-nya akan berkurang, tapi sistemnya tidak beroscilasi. Jadi seperti itu untuk closed loop yang menggunakan controller P. Nah, tugasnya coba ditambahkan controller KI, KD, dan PID untuk model matematika ini. Baik, untuk materi PID, saya kira sampai di sini dulu. Sampai jumpa ke materi berikutnya. Terima kasih.